Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur ya Tuhan buat anugerah kepada kami pada saat ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya apapun yang Ia sampaikan Tuhan berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita buka Alkitab kita dari Matius 5 ayat 14 sampai 16. Sekali lagi Matius 5 ayat 14 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian sejauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Dan berbahagialah kita yang membacakan kebenaran firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Pada saat ini saya mengangkat tema untuk kita renungkan dalam diri kita, yaitu orang Kristen yang menjadi cerminan diri Kristus. Sekali lagi, orang Kristen yang menjadi cerminan diri Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Berbicara menjadi cerminan diri Kristus, terlebih dahulu kita perlu tahu siapakah orang Kristen itu sendiri. Orang Kristen adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan juru selamat satu-satunya dalam hidup orang Kristen. Nah, sebagai orang Kristen tentu harus menjadi cerminan diri Kristus dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan juru selamat satu-satunya dalam hidup kita. Apa arti dari cerminan diri Kristus? Atau apa arti dari cerminan itu sendiri? Cermin adalah suatu benda yang bisa memantulkan cahaya yang ada di atas cermin itu. Jadi, apa makna cerminan ini sendiri? Makna dari cerminan ini adalah sebuah introspeksi diri bagi kehidupan orang Kristen. Apakah sudah menjadi pribadi seperti Tuhan Yesus? Apakah sudah bertahan menjalani ujian dan cobaan, berbagai ujian dan cobaan? Orang Kristen sudah tidak lagi dikatakan cerminan diri Kristus. Mari kita menjawab. Apakah kita sudah benar-benar menjadi cerminan diri Yesus Kristus? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perikop yang barusan kita baca adalah perikop yang sudah cukup kita kenal, dan bahkan kita sudah sering mengucapkan ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini adalah ayat yang menjadi dasar kita untuk meresponi panggilan Tuhan.
kita sering dengar itu atau ayat ini yang kita bahas pada hari ini sangat indah. Sebelum kita mendalami nats ini, mari kita terlebih dahulu mengetahui konteks dari perikop ini sendiri. Kapan dan di mana Yesus mengatakan kamu adalah garam dan terang dunia? Posisi Injil Matius 5 ayat 13 sampai 16 ini adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit. Jika kita melihat dalam ayat sebelumnya, keadaan yang dialami oleh orang-orang Yahudi pada saat itu adalah penganiayaan karena sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa lihat di pasal 5 ayat 10 sampai 12. Mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Dengan kata lain, situasi yang sedang dipikirkan pada saat itu bukan situasi yang mudah, saudara. Bukan situasi yang nyaman. Pasti ada resiko yang akan menanti orang-orang Kristen pada saat itu. Kemudian, perikop ini diletakkan sebelum Yesus menuntut agar hidup dalam kesalehan. Kesalehan melebihi legalisme. Artinya, filsafat politik yang mengedepankan aturan-aturan hukum pada saat itu. Orang-orang Farisi dalam Taurat, ya, kita bisa lihat ayat 17 sampai 20. Perikop setelah pembacaan kita pada saat ini mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Membahas tentang keagamaan dan tidak terlepas dari kesalehan. Ya, ayat setelah perikop yang kita baca pada hari ini adalah membahas tentang keagamaan dan tidak terlepas dari kesalehan. Posisi seperti ini menyiratkan bahwa kehidupan orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus akan selalu diperhatikan dan dibandingkan dengan kepercayaan-kepercayaan orang lain. Dan bahkan banyak agama yang lain menganggap bahwa agamanya yang paling benar. Dan kepercayaan yang menjadi jalan untuk masuk surga. Nah, bagi kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, hal ini bukan suatu hal yang mudah bagi kita. Mengapa Yesus mengatakan, kamu adalah garam dan terang? Apakah alasannya? Karena pada saat itu Yesus mengatakan, kamu adalah garam dan terang dunia. Semua orang-orang Kristen sedang mengalami penganiayaan karena kebenaran. Sehingga
Sehingga Yesus mengatakan kamu garam dan terang dunia, supaya murid-murid yang ada pada saat itu hidup dalam kebenaran dan menjadi teladan bagi setiap orang yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, metafora garam dan terang ini menyiratkan sesuatu yang terus-terus diperlukan. Beberapa literatur Yahudi yang mengatakan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa garam dan terang. Ini bukan tentang barang atau benda yang diperlukan setiap bulan atau setiap tahun, melainkan setiap hari orang membutuhkan yang namanya garam dan terang, di mana pada konteks yang sedang kita bicarakan adalah tentang penganiayaan dan tekanan. Namun peranan sebagai garam dan terang dunia berlaku secara menyeluruh, dimanapun dan kapanpun peranan kita sebagai orang Kristen akan tetap berlaku. Jadi bagaimana cara kita sebagai orang Kristen yang percaya bisa menjadi cerminan diri Kristus? Yaitu dengan cara menjadi garam dan terang dunia. Mari kita belajar bersama-sama dalam beberapa poin. Yang pertama, menjadi garam dunia. Di ayat 13 mengatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kita perlu memahami metafora ini, di mana kita harus mempelajari garam kuno yang lazim digunakan pada saat itu di dalam kebudayaan orang Yahudi. Orang-orang Yahudi biasanya mengambil garam dari laut mati yang bentuknya seperti gumpalan batu. Garam tersebut tidak murni, saudara, karena mengandung zat lain. Pada saat dilarutkan ke dalam air memasak, bagian yang mengandung sodium klorida atau yang mengandung rasa asin itu akan terlarut terlebih dahulu, sehingga zat-zat yang lain yang ada di gumpalan batu itu akan masih lengket di dalam gumpalan batu itu, sehingga hanya tersisa zat. Jika asin sudah terlarut, larut di dalam air, ia tidak dapat dipergunakan lagi kecuali dibuang di jalan dan diinjak orang. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia, kita harus menyadari bahwa fungsi garam untuk mengintrospeksi diri dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya ketika kita menjadi murid atau pengikut Kristus, kita adalah garam dan Tuhan adalah sumber rasa asin itu. Jika kita sudah mengenal kehidupan Kristus, maka jangan lupa untuk kita perlu berbagi rasa asin kepada dan dimanapun kita bertemu dengan orang lain. Kita memberi rasa pada dunia ini melalui kesalahan sudah ditransformasikan oleh kuasa Injil Yesus Kristus. Sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, seharusnya kita membawa pengaruh kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Kita harus menjadi cerminan diri Kristus yang mengintrospeksi diri terlebih dahulu, sehingga membawa damai
Demikianlah hendaknya kita memberi teladan ya, kepada orang lain dan mencerminkan diri Kristus yang ada di dalam diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kegagalan menjadi adalah sebuah hal yang sangat fatal. Kenapa? Karena istilah menjadi tawar dalam bahasa Yunani moraine atau morante secara hurufiah berarti menjadi bodoh. Karena kata dasarnya dari moraino ya, yang memang mengandung arti menunjukkan diri bodoh. Ya. Ini adalah sebuah kebodohan apabila sebuah benda yang disebut garam tetapi tidak memiliki rasa asin di dalamnya. Demikianlah hendaknya kita sebagai orang Kristen ya, sebagai orang Kristen yang tidak membawa pengaruh yang baik atau tidak menjadi cerminan diri Kristus, tetapi disebut orang Kristen dan disebut orang Kristen percaya. Ya, yakin saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, itu bukanlah orang Kristen yang sejati. Kenapa? Karena dia tidak memberi pengaruh kepada orang lain. Kristen yang sejati adalah orang yang memberi pengaruh bagi semua orang. Nah, poin yang kedua yaitu terang dunia. Di ayat 14-16 mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang lalu meletakkannya sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Jadi metafora yang dimasukkan di dalam pembahasan kita adalah pemandangan atau memandang para pengikut Kristus sebagai cerminan terang Kristus. Jadi kita adalah terang dunia Tuhan, terang dunia Kristus. Kita adalah terang yang lebih kecil yang berguna untuk menuntut atau menuntun orang-orang pada terang yang sesungguhnya, atau terang yang lebih besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebagai terang dunia, kita terpanggil menjadi cerminan diri Kristus di tengah-tengah kegelapan. Jadi kegelapan yang ada di dalam dunia ini bukan untuk dijauhi dan didoakan saja, tetapi kita terpanggil untuk mengalahkan kegelapan itu melalui hidup kita, melalui kebenaran-kebenaran yang kita lakukan dan menjadi cerminan diri Kristus. Sebagai penafsir Alkitab mengaitkan terang dunia ini Qumran ya, yang ada pada zaman Yesus. Mereka menyebut mereka sebagai anak-anak Allah atau anak-anak terang. Tetapi saudara, apa yang membedakan para pengikut Kristus dengan mereka? Perbedaannya yaitu mereka tinggal menyendiri dan terpisah dari dunia, sedangkan para pengikut Kristus mereka dituntut untuk tetap hidup di dalam dunia, ya, hidup di dalam dunia yang gelap dan memberi pengaruh kepada orang-orang yang masih ada di dalam kegelapan. Justru di tengah-tengah kegelapan ini, keberadaan para murid Kristus menjadi lebih disorot dan bermanfaat. Nah, kenapa? Karena kita adalah murid-murid Kristus, adalah terang dunia. Peranan ini tidak sulit untuk dilakukan jika hidup menjadi
cerminan diri Kristus dan tetap hidup di dalam Kristus dan membangun relasi yang intim dengan Kristus. Kita diibaratkan sebuah kota yang ada di puncak bukit, ya, kota yang dipenuhi oleh pelita di malam hari. Ya. Dengan keanehan jika kota yang ada di atas bukit tidak terlihat. Ya, di ayat 15 mengatakan gantang. Dalam bahasa Yunani adalah midios. Adalah sejenis tempayan untuk mengukur biji-bijian. Rumah tetap dalam keadaan gelap. Ya. Jika setiap rumah yang seperti ini, kota yang di atas bukit, ya, pun akan tidak terlihat. Dengan kata lain, Bapak Ibu, saudara-saudari, hanya kebodohan kita sendiri yang membuat dunia tidak dapat melihat terang dalam kehidupan kita. Ya, sama seperti garam yang menjadi awar atau dalam arti menjadi bodoh. Demikian pula kita telah bertindak, ya, bertindak konyol apabila kita secara sengaja menutupi terang Kristus, ya, menutupi terang Kristus dalam kehidupan kita. Apabila kita menunjukkan terang itu, ya, yaitu melalui perbuatan kita, melalui kesalehan kita, pasti Bapa yang ada di surga akan dipermuliakan. Ya, di ayat 26 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Nah, tetapi ya, dalam ayat ini kita tidak dipermalukan ketika kita ada di dalam Kristus. Orang akan tahu bahwa kita adalah, orang akan didorong untuk datang kepada Bapa jika kita benar-benar sungguh percaya kepada Tuhan. Ya. Walaupun Bapa berada di surga, di ayat 16 mengatakan Bapamu yang di surga, tetapi keberadaan Bapa itu akan terlihat jelas melalui kesalehan kita, ya, di dalam dunia ini. Pendeknya perbuatan baik kita dapat menjadi jembatan bagi orang lain untuk datang kepada Allah. Jadi bersama-sama, ya, menjadi garam dan terang dunia. Jadilah cerminan dari diri Kristus, ya, yang memberi pengaruh bagi semua orang melalui perbuatan, perkataan, dan kerajinan. Berilah dirimu untuk selalu diubahkan di dalam Yesus, supaya kita semua orang-orang yang percaya kepada Kristus akan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga Allah yang ada di surga akan dipermuliakan sepanjang kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan yang kita bisa dengarkan pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, sehingga pada saat ini kami bisa merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami yang bisa mengubahkan hidup kami, Tuhan. Engkau mengajari kami supaya kami menjadi garam dan terang dunia. Dan ajarilah kami, Tuhan, supaya kami bisa memberi pengaruh kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kami, sehingga kami semua orang-orang yang percaya kepadamu, Tuhan, melalui itu semua nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan. Inilah doa dan harapan kami di dalam nama